Halo Kedengaran nggak ya? teman-teman. Kedengaran nggak ya? Terus ya, kedengaran. Udah kumpul semua belum? Udah ada suaranya belum? Udah ada suaranya belum ya? Ada suaranya? Jangan ngomong. Ada suaranya belum? Halo? Halo? Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum? Udah ada suaranya belum ya? Ada suaranya. Maaf, adik kan. Patin di bawah, Papa. Patin di bawah. Ada suaranya. Ya, maaf. Ya. Halo. Matiin dulu aja, Papa nggak usah. Papa nggak usah, matiin aja. Isi ya, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai member Jarce, tetap semangat ya. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya. Perkenalkan dulu sebelumnya ya. Nama saya Atun Afrihatun, stokis Kebumen, dan peringkat saya adalah double diamond. Matiin Pak, matiin. Peringkat saya adalah double diamond. Maaf gangguan. Kemudian untuk hari ini saya dikasih amanah oleh beliau Bu Ami untuk menyampaikan materi tentang bagaimana sih caranya menginvestasikan waktu dalam berbisnis debt sehingga jaringan dan bonus bertumbuh. Ini nanti saya akan bercerita juga ya tentang pengalaman saya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang namanya investasi waktu dalam berbisnis debt. Investasi waktu dalam berbisnis debt adalah waktu yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis di debt. Kita menginvestasikan waktunya untuk menjalankan bisnis di debt sehingga jaringan dan bonusnya kita bertumbuh. Kemudian kita apa yang harus kita lakukan nantinya agar jaringan kita berbonus. Tetapi saya cerita dulu ya. Dulu awal dalam menjalankan bisnis debt itu saya masih fokusnya dalam penjualan dan merekrut saja, tidak menjalankan atau melakukan pembinaan jaringan. Jadi saya hanya memikirkan diri sendiri saja, belum memikirkan jaringan di bawah saya. Mau ibaratnya mau sukses, mau enggak itu saya masih belum paham, masih memikirkan saya sendiri. Pada akhirnya yang saya dapatkan adalah bonus saya segitu-gitu aja, sekitaran 1.500.000, 2 juta, 3 juta, naik turunnya seperti itu terus. Jadi susah bertumbuhnya, walaupun saya itu capek jualan udah sering, merekrut udah sering, tetapi bonusnya segitu-gitu aja. Nah, dengan seiringnya waktu itu, akhirnya saya merubah strategi saya. Kasihan ya members kita yang sudah kita rekrut, tetapi juga di bawahnya tidak mengalami keuntungan juga. Akhirnya saya ganti strateginya dengan cara sukses member adalah sukses kita atau sukses upline. Kemudian saya memutuskan untuk berfokus untuk melakukan pembinaan jaringan. Dengan saya notabene hanya seorang bidan PNS yang mungkin ya waktu saya hanya sedikit. Karena di sisi lain saya seorang bidan pekerja juga, tapi saya juga buka praktek di rumah sehingga waktunya itu sangat sedikit. Tetapi dengan saya fokus dan menginvestasikan waktunya saya di bisnis debt, akhirnya lama kelamaan jaringan dan bonus saya bertumbuh.
Dan juga alhamdulillah dalam waktu 2 tahun saya mencapai peringkat double diamond. Lalu satu persatu impian saya pun alhamdulillah terwujud melalui bisnis Gap. Salah satunya bisa mengumrohkan orang tua. Kemudian alhamdulillah saya juga umroh bersama suami, ibu. Kemudian untuk tahun berikutnya bisa mengumrohkan juga ibu mertua. Dan sudah bisa beli mobil, kemudian bikin rumah, alhamdulillah. Semuanya itu dari bisnis Gap. Lalu apa sih yang kita investasikan waktunya agar jaringan kita bertumbuh dan bonus pun bertumbuh lewat bisnis Gap? Yang pertama yang saya lakukan, pastilah ya banyak member di bawah kita yang sudah kita rekrut. Tapi saya harus menseleksinya. Yang saya lakukan itu yang pertama adalah saya menseleksi member-member yang ada di bawah jaringan saya yang kriterianya sebagai member FAT. Pasti teman-teman udah tahu ya yang namanya FAT itu apa. Mungkin sering juga training di grup masing-masing ya. Jadi saya mengulang lagi ya, FAT itu apa. Jadi kita sebagai bisnis di Gap harus menjadi member yang berkriteria FAT, sehingga kita pun menemukan juga member yang kriterianya FAT. Tanpa kitanya menjadi member yang FAT, tidak mungkin menemukan member FAT juga. FAT itu apa? Yang pertama adalah V-nya faithful. Faithful adalah keyakinan. Jadi kita harus punya keyakinan kuat bahwa bisnis Gap adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian-impian kita. Tanpa kita punya keyakinan kuat, akhirnya kita pun nggak akan bisa sukses di bisnis Gap. Itu yang saya lakukan, harus yakin. Jadi yang kedua, A-nya yaitu available. Available adalah kita harus meluangkan waktunya. Yang seperti apa yang judul ini adalah menginvestasikan waktunya untuk menjalankan bisnis di Gap. Contohnya kita melakukan aktivitas, lalu mengajarkan downline, itu salah satu dalam meluangkan waktunya kita. Kemudian untuk yang teachable itu kita harus mengajarkan. Setelah apa yang sudah kita dapatkan, kita harus bisa memberikan kembali kepada downline di bawah kita. Tanpa bekal di lapangan, kita nggak akan bisa menjalankan bisnis di Gap. Kemudian untuk yang kedua yang harus dilakukan, kita harus pakai cara kerja model work with, not work for. Work with, not work for. Artinya apa? Not with. Not with itu adalah kita harus mempunyai rasa empati ke member kita, ke downline kita. Bukan not for. Kalau not with itu artinya kita kerja dengan, bukan kerja untuk. Kalau dengan itu kita harus melibatkan tim di bawah kita untuk mencapai kesuksesan kita dan tim kita. Jadi kita suksesnya bersama, enggak hanya sukses sendiri. Tetapi kalau work for itu dia bekerja sendiri, tetapi tidak bisa mensukseskan orang lain. Kemudian kalau empati itu rasa untuk jadi empati itu seperti kita merasakan apa yang member kita rasakan. Misalkan dia belum mencapai kesuksesannya, belum punya bekal, maka kita ikut adil dalam 100% di lapangan. Pokoknya kita rasa apa ya, kasihan, bukan kasihan, empati. Terus yang kedua yang saya lakukan adalah memberdayakan.
Untuk ini kalau yang work for, maaf, untuk yang work for, kalau work for itu hanya sekedar simpati aja ya. Kalau simpati itu dia hanya merasa kayak kasihan aja, kasihan iba, terus kayak nggak enak gitu, jadinya dia nggak bisa fokus, dia hanya nggak bisa fokus ke bisnisnya, nggak bisa melakukan menginvestasikan waktunya untuk melakukan pembinaan jaringan. Kemudian yang kedua, kembali lagi yang ini tadi, memberdayakan ini kita harus bisa mengoles potensi member kita atau memunculkan kemampuan member kita dengan cara kita melibatkan downline kita sebagai misal pemateri atau testimoni dengan penerapan 5M itu. Nah, memberdayakan itu beda dengan memperdayakan. Jadi kalau memperdayakan itu hanya mengarah keuntungan. Jadi si Apren itu mengharap keuntungan aja. Ini memperdayakan, mengharap keuntungan. Semoga member yang saya rekrut itu aktif. Semoga member saya itu pintar jualan. Jadi kayak mengharap bonus NGB-nya aja. Jadi tidak melakukan pembinaan, apalagi penduplikasian. Kemudian selain itu juga otomatis dengan kita punya rasa empati itu ke member kita, ke domain kita itu nantinya akan terjadi proses yang namanya duplikasi. Karena kita 100% terlibat di lapangan. Apa sih yang namanya duplikasi? Nah, pasti teman-teman juga udah sering ya sharing di grupnya. Jadi duplikasi itu adalah proses pemindahan KSA dari seorang Apren atau kita kepada domain yang berpotensi atau FAT. KSA, selain KSA juga kita harus memberikan ibaratnya hasil ya. Hasil contohnya saya berlevel. Berarti saya kalau bisa mendampingi member kita harus berlevel juga. Misal saya peringkatnya double diamond, maka saya juga bagaimana sampai downline kita berlevel juga double diamond. Kemudian selain itu juga berbonus, selain itu juga lolos promo. Jadi kita pokoknya semuanya itu duplikasi ke member kita, ke downline kita, terutama yang generasi 1 atau yang member FAT itu. Kemudian kalau yang ini, yang work for, kalau work for itu tidak akan terjadi yang namanya duplikasi. Karena downline itu atau member itu hanya berfokus pada dirinya, hanya berfokus jualan, merekrut, itu aja terus tanpa melakukan pembinaan. Sehingga jaringan yang terbentuk itu nantinya jaringan parasit. Jadi apa-apa itu semua upline-nya, karena dia tidak mengalami yang namanya duplikasi. Misal ada downline yang mau aktivitas, terus si downline tersebut yang satunya lagi itu meminta bantuan kepada upline-nya. Pastikan kalau tidak pernah menginvestasikan waktunya untuk melakukan pembinaan, pasti nggak bisa kan, jadinya ke upline lagi. Jadi pokoknya semuanya itu biasanya kembalinya ke upline semua, sehingga tidak mengalami yang namanya pertumbuhan jaringan ataupun bonus. Kemudian untuk yang hasilnya juga ini, biasanya kalau model work with itu di awal biasanya tidak
awal itu tidak ada hasil. Tidak ada hasil ya, karena waktunya itu di awal waktu banyak. Jadi di awal itu waktunya banyak, tetapi hasilnya itu sedikit. Karena dia melakukan proses duplikasi pembinaan jaringan. Jadi otomatis hasilnya belum tampak. Jadi fokusnya penguatan dulu. Tetapi nanti semakin lama itu bonus dan jaringannya itu bertumbuh. Yang semakin lama akan terjadi yang namanya passive income. Jadi nanti kalau ada downline yang merasa mungkin kok bonusnya segini-segini aja, kok bonusnya nggak ada, kok bonusnya sedikit. Nah, ini karena masih belum terciptanya member-member yang mandiri. Jadi memang harus butuh proses. Kalau di Workfit itu nantinya setelah kita melakukan duplikasi itu akan terjadi leader-leader mandiri di bawah jaringan kita, sehingga yang tadi akan menghasilkan passive income. Kemudian kalau di Workfor itu biasanya awal itu terlihat hasilnya besar karena dia mungkin senang merekrut lagi, jadi NDB-nya gede, tampak sekali bonus besar di awal, terus mungkin juga dari bonus PSB, tetapi waktu yang diinvestasikan itu sedikit. Nah, tapi lama-kelamaan itu nantinya bonus yang dirasakan itu langsung turun, bahkan nggak ada hasilnya. Sehingga biasanya kalau tipe Workfor itu semangatnya nanti langsung down. Kok saya menjalankan bisnis di Gap itu nggak kelihatan hasilnya lama-kelamaan, padahal sudah 2 tahunan lebih, 3 tahun lebih, tetapi hasilnya malah turun. Itu karena tidak terciptanya leader-leader mandiri di bawah jaringan kita, atau si downline itu tidak menginvestasikan waktunya untuk melakukan pembinaan jaringan. Kalau saya gambarkan itu grafiknya, kalau model kerja Workfor atau Workfit juga ini seperti ini. Ini waktu. Kemudian ini adalah hasil. Nah, ini waktu, ini hasil. Untuk awal start itu kalau empati kita menggunakan model Workfit itu nanti di awal hasilnya itu sedikit ya, waktunya itu panjang, tetapi hasilnya itu sedikit ke sini, terus mulai ke atas lama-lama akhirnya passive income. Nah, ke atas, arahnya ke atas. Jadi waktu sini banyak, hasilnya belum terlihat, lalu semakin lama akan semakin meningkat hasilnya. Akhirnya puncaknya itu adalah passive income. Kalau model yang simpatik aja, hanya kasihan ibaratnya ya, melakukan investasi waktu untuk duplikasi itu seperti ini. Ini waktu sama ini hasil. Waktu yang diinvestasikannya itu sedikit, tetapi hasilnya di awal itu banyak. Modelnya kayak gini.
Ini awal. Jadi langsung banyak hasilnya ya. Waktunya sedikit, hasilnya banyak. Ini di awal aja, tetapi semakin lama semakin anjlok, langsung turun drastis. Langsung turun. Lah, semakin lama lagi waktunya itu akan semakin panjang. Member-member di bawahnya itu ke-upline semua, maksudnya sehingga waktunya itu ibaratnya banyak yang untuk ngurusin member-member di bawahnya. Ya mungkin itu ya pengalaman yang saya alami selama menjalankan bisnis debt. Jadi teman-teman, kalau mau sukses di bisnis debt, itu mulailah meluangkan waktunya untuk berbisnis di debt. Harus menginvestasikan waktunya. Walaupun sesibuk apapun. Kayak saya aja dulu menginvestasikannya setelah pulang kerja. Jadi misal pulang jam 1, jam 2. Itu setelah pulang kerja saya langsung ke member. Langsung mengajarkan, langsung aktivitas. Tapi untuk aktivitas kayak besar itu ya, kayak aktivitas besar itu biasanya saya di hari Minggu. Tapi kalau pulang kerja mah itu kayak membantu proses penjualan aja atau perekrutan. Mungkin dari saya hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.